Tom Lembong menyesal berkhianat ke Pak Jokowi. Kini ia belak-belakan termakan rayuan manis dari Abah Anies Baswedan. Hanya gegara jabatan komisaris yang 2 tahun. Sampai-sampai seperti inilah keadaan Tom Lembong yang sekarang. Ini dia pengakuannya, teman-teman. Mari kita tonton bersama. Bagaimana Anda menggambarkan relasi Anda dengan Presiden ke-7 Joko Widodo, Pak Tom? Ini kesempatan baik untuk meluruskan sesuatu yang salah saya sih. Mungkin waktu lagi panas-panasnya kampanye Pilpres ya, saya kebablasan ya bilang banyak penyesalan dari masa-masa saya di pemerintah ya. Itu tidak baik ya, karena kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi ya, kepada saya sebagai penasehat ekonomi, sebagai penulis pidato, kemudian sebagai menteri ya, anggota kabinet, itu sebuah kehormatan yang luar biasa ya. Dan saya akan konsisten mengatakan saya seumur hidup akan selalu berterima kasih. Pengakuan terbaru daripada Tom Lembong, teman-teman, yang mengatakan menyesal telah kebablasan menyerang Pak Jokowi dan kemudian menyatakan penyesalan gabung di pemerintahan. Waduh. Tom Lembong menyesal serang Jokowi. Kepercayaan dan kehormatan 7 tahun dari Jokowi hilang gara-gara 2 tahun jabatan komisaris Ancol dari Anies. Nah. Ini gimana nih, teman-teman? Menurut kalian, nasib Abah Anies sekarang setelah ada pengakuan yang terbaru dari Tom Lembong ini? Luarnya, kalau Anda yakin, Tom, bahwa Anda tidak bersalah, Anda tolak dong abolisi Pak Prabowo. Saya tidak mau mendapatkan kebebasan, kemerdekaan saya karena abolisi. Karena saya yakin saya tidak bersalah. Harus begitu, Tom. Ya, itu baru gentleman. Masalahnya kan Anda menerima abolisi. Tetapi di sisi lain Anda merasa tidak bersalah. Anda mau banding. Ya nggak masalah. Tapi kenapa tampil dengan 2 muka? Kalau Anda gentleman, sportif, ya, publik juga bisa menilai kok. Saya menolak abolisi dari Pak Presiden karena saya ingin mendapatkan kebebasan saya lewat keputusan majelis yang di atas majelis tingkat pertama. Saya akan banding ke pengadilan tinggi. Kalah saya kasasi ke Mahkamah Agung. Harus begitu. Ya, jangan kemudian bermuka 2. Anda menerima abolisi, tapi kemudian abolisi dari presiden Anda olok-olok. Nah, salah satu juga nih, teman-teman. Kemarin kan Presiden Prabowo memberikan abolisi terhadap Tom Lembong ini. Dan beliau menerima. Kemudian kembali mengatakan dia tidak bersalah. Lalu kemudian mengajukan banding. Nah, di sini dipaparkan dengan jelas bahwa kalau semisal dia memang merasa tidak bersalah, ini Tom Lembong harusnya tidak menerima abolisi dari Presiden Prabowo. Menolak dengan tegas. Tetap memperjuangkan hak-haknya. Segala upaya dilakukan, upaya banding hingga ke kasasi Mahkamah Agung. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Tom Lembong. Malah langsung menerima abolisi dari Presiden Prabowo. Seperti yang kita ketahui dan sempat heboh beberapa waktu yang lalu. Apa masih tetap ingin terjun di politik? Rasanya garis tangan saya ya, udah nasib dan terasa melalui panggilan. Itu suara dari hati, suara nurani emang ke arah situ ya, dan juga bahkan kembali ke momen ya, saat-saat saya ditahan dan saat saya di penjara, di rutan lapas, saat saya di persidangan. Pesan saya tuh semua tahapan-tahapan karir saya mempersiapkan saya untuk ini. Waduh. Di lain kesempatan,
Tom Lembong menjawab pertanyaan Abah Anies, apakah Tom akan tetap terjun di dunia politik? Dan seperti tadi jawabannya, teman-teman. Anies Baswedan terus memepet Tom Lembong agar Tom Lembong ini tetap dekat-dekat dengannya. Meskipun ada yang terbaru nih, penyesalan terbesar daripada Tom Lembong mengkhianati, menyerang Pak Jokowi. Kepercayaan besar yang sudah dikasih oleh Presiden ke-7 Pak Jokowi ke Tom Lembong ini malah ibaratnya dibalas dengan air tumpah. Aduh. Tom Lembong ini gegara dekat-dekat dengan Anies Baswedan yang merupakan menteri pecatan juga dari Pak Jokowi. Anies kan menteri pecatan, menteri pendidikan yang kemudian dipecat oleh Pak Jokowi waktu itu. Kini menjadi oposisi dan sakit hati ke Pak Jokowi dan menggandeng ini Tom Lembong. Anies Baswedan berusaha menarik-narik Tom Lembong ini dan berhasil waktu itu. Semoga saja dengan ada pengakuan terbaru dari Tom Lembong ini ketika diwawancarai oleh Najwa Shihab, maka itu menjadi awal yang baik untuk dirinya. Dan kalau bisa secara gentle, minta maaf ke Pak Jokowi secara face to face. Kemudian teman-teman, ini sempat heboh viral. Di detik-detik Tom Lembong ini bebas daripada penjara ya. Itu ada amplop putih yang dipegang oleh Tom Lembong. Anies Baswedan berusaha mengambilnya, merebutnya, tetapi sudah digenggam erat oleh Tom Lembong. Tidak mau dilepaskannya. Menjadi sorotan warganet tentunya. Ada apa nih? Ada apa dengan Anies Baswedan yang berusaha merebut amplop putih tersebut di depan awak media pula, sehingga menjadi sorotan seperti itu tuh. Jadi kejadian lucu yang menjadi kesan tersendiri gitu. Amnesti dan abolisi ini main caturnya saya bilang bertiga, Prabowo, Megawati dan Anies. Oh gitu. Cuman Anies belum masuk gelanggang, yang baru lagi main itu Megawati dan Prabowo. Anies baru ikut ke arena. Baru ngeliat aja berarti ya? Baru ngeliat aja. Tapi yang nggak diajak Jokowi. Jokowi nggak diajak. Berarti ada kemungkinan Anies masuk arena dong ya? Karena Anies kan sekarang sama PDIP udah hubungannya udah baik nih. Ini walau alam benar atau enggak ya. Anies itu saya dengar sudah 3 kali ditawarkan untuk masuk kabinet. Ngeri. Walau alam tapi karena kata Refli Harun, Anies Baswedan sudah 3 kali ditawarin Presiden Prabowo untuk masuk kabinet. Ditawarin jadi menteri gitu maksudnya. Lalu jabatan apa yang diisi oleh Anies Baswedan ini kalau semisal diminta oleh Presiden Prabowo? Tapi rasa-rasanya juga kok nggak mungkin ya, mustahil banget Presiden Prabowo mempercayakan jabatan menteri ke Anies Baswedan ini. Berdasarkan rekam jejak daripada Anies Baswedan ini yang selama ini kita tahu sama-sama toh. Tapi entah kenapa Refli Harun, entah dari mana sumbernya ini, sehingga ia yakin sekali dengan mengatakan 3 kali ditawari jadi atau masuk kabinet Presiden Prabowo. ya saya kan WA-WAan sama seseorang yang mendapatkan sumber dari lingkaran dekat Anies. Udah 3 kali ditawarkan. Bukan unfortunately ya. Ya, tapi Aniesnya yang nggak mau. Oh. Nah menurut saya kenapa Anies nggak mau? Mungkin it is not the time, ya kan? Timingnya belum ada. Tapi kalau seandainya misal ya kan, Gibran betul-betul di-impeach, dimakzulkan, mungkin dia mau masuk, ya kan? Sebuah kondisi yang barangkali dia jauh lebih nyaman. Ada. Ditambah lagi nih teman-teman. Refli Harun mengatakan Anies Baswedan menolak, enggak mau masuk kabinet, enggak mau jadi menteri. Tetapi dia hanya mau ketika Mas Gibran nanti sudah dimakzulkan, baru dia nyaman untuk masuk mengisi jabatan-jabatan atau di kabinet
Presiden Prabowo. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, apakah kalian percaya dengan apa yang disampaikan oleh Refli Harun ini? Atau cuma hanya omon-omon, mengada-ngada teman-teman? Itu dia yang barusan saja kita bahas ini teman-teman, mengenai Tom Lembong. Penyesalan terbesarnya pernah mengkhianati, menyerang Pak Jokowi. Nah, gimana nih? Menurut kalian? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.